Nama saya MN Septen Arif. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sholat. Sholat merupakan salah satu kewajiban yang kita jalankan setiap harinya, terutama dalam menjalankan salat 5 waktu, di mana hukumnya wajib bagi setiap umat muslim. Salat sendiri merupakan rukun Islam yang kedua, yang sangat ditekankan atau menjadi ibadah yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Salat juga merupakan tiang atau pondasi agama. Pengertian salat adalah suatu ibadah yang meliputi pergerakan tubuh yang khusus dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat merupakan ibadah yang mencakup berbagai ibadah di dalamnya, seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tilawah kitabullah, berdiri menghadap Tuhan, sujud, doa, tasbih dan takbir. Salat sendiri sebagai salah satu tiang agama Islam, maka banyak dari ayat Al-Quran yang memerintah kepada umat Islam untuk menjalankan ibadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iksan, NPM 19410028. Sini saya akan membacakan tentang ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan sholat wajib dan sunnah, waktu sholat dan azan. Yang pertama ialah dalil-dalil sholat. Sholat dan semua ibadah yang Allah tetapkan merupakan obat hati serta pelipara untuk manusia. Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan, dan kesempurnaan baik di dunia maupun akhirat. Perintah sholat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 78 yang berbunyi, dirikanlah sholat dari sudah matahari tergelincir sampai gelap, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan sholat dan semua ibadah yang Allah tetapkan merupakan obat hati serta pelipara untuk manusia. Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan, dan kesempurnaan baik di dunia maupun akhirat. Perintah sholat dalam Al-Quran surah Al-Isra yang berbunyi, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir, gelap malam, dan dirikanlah pula sholat. Sungguh sholat subuh itu oleh malaikat. 2. Dalil-dalil waktu sholat. Dalil waktu sholat ada dalam 2 rujukan utama, Quran dan Sunnah. Dalil dari Quran, redaksinya bersifat masih sangat umum, seperti dalam surah An-Nisa ayat 103, Hud 114, dan Al-Isra ayat 18. 3. Dalil tentang azan. Azan merupakan salah satu ajaran agama yang agung. Menurut bahasa, azan berarti mengumumkan sesuatu. Kata azan pun termaktub dalam ayat Al-Quran, diantaranya Quran surah Al-Anbiya ayat 109 yang berbunyi, aku telah menyampaikan kepada kaum sekalian ajaran yang sama. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan kata azan untuk menyampaikan firman-Nya, dan inilah satu pemakluman dari Allah dan Rasulnya. Quran surah Taubah ayat 3. Pemakluman mengambil makna dari kata azan dalam kalimat tersebut. Menurut tafsir Ibnu Katsir, pemakluman dalam kalimat tersebut berarti pemberitahuan dan pendahuluan peringatan kepada semua orang. Menurut syariat, azan berarti pemberitahuan tentang waktu sholat dengan lafal yang khusus ditetapkan dalam syariat. Inilah pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan penjelasan yang sebelumnya, hukum waktu sholat. Sholat 5 waktu adalah sholat fardu yang dilaksanakan 5 kali sehari. Hukum sholat ini adalah fardu ain, yakni wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah menginjak usia dewasa atau pubertas, kecuali berhalangan, karena sebab tentu sholat fardu adalah sholat dengan status hukum fardu, yakni wajib dilaksanakan. Sholat fardu sendiri menurut hukumnya terdiri atas 2 golongan, yakni fardu ain, yakni yang diwajibkan kepada individu. Termasuk dalam sholat ini adalah sholat 5 waktu dan sholat Jumat untuk pria. Fardu kifayah, yakni yang diwajibkan atas seluruh muslim namun akan gugur dan menjadi sunat bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lain. Yang termasuk dalam kategori ini adalah sholat jenazah.
Sholat 5 waktu merupakan sholat satu dari 5 rukun Islam. Allah menurunkan perintah sholat ketika peristiwa Isra Mi'raj. Sholat 5 waktu tersebut adalah subuh, terdiri dari 2 rakaat. Waktu subuh diawali dari munculnya fajar shadiq, yakni cahaya putih yang melintang di ufuk timur. Waktu subuh berakhir ketika terbitnya matahari. Zuhur terdiri dari 4 rakaat. Waktu zuhur diawali jika matahari telah tergelincir ke arah barat dan berakhir ketika masuk waktu asar. Asar terdiri dari 4 rakaat. Waktu asar diawali jika panjang bayang-bayang benda melebihi panjang benda itu sendiri. Khusus untuk mazhab Imam Hanafi, untuk asar dimulai jika panjang bayang-bayang benda 2 kali melebihi panjang benda itu sendiri. Waktu asar berakhir dengan terbenamnya matahari. Maghrib terdiri dari 3 rakaat. Waktu maghrib diawali dengan terbenamnya matahari dan berakhir dengan masuknya waktu isya. Isya terdiri dari 4 rakaat. Waktu isya diawali dengan hilangnya cahaya merah syafaq di langit barat dan berakhir hingga terbitnya fajar shadiq keesokan harinya. Menurut Imam Syiah, salat isya boleh dilakukan setelah mengerjakan salat maghrib. Hukum azan salat, hukum mengumandangkan azan dikatakan oleh sebagian ulama adalah sunnah muakkad bagi salat fardu, baik dikerjakan berjamaah maupun sendirian atau mulan. Dari penjelasan kelompok kami adalah pengertian salat adalah suatu ibadah yang meliputi peragaan tubuh yang khusus dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat merupakan ibadah yang mencakup berbagai ibadah di dalamnya, seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tilawah kitabullah, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, sujud, doa, tasbih dan takbir. Salat merupakan inti dari segala ibadah, juga merupakan tiang agama. Dengannya agama bisa tegak, dengannya pula agama bisa runtuh. Salat mempunyai 2 unsur, yaitu dzariyah dan batiniyah. Unsur dzariyah adalah yang menyangkut perilaku berdasar pada gerakan salat itu sendiri. Sedangkan unsur yang bersifat batiniyah adalah sifat tersembunyi dalam hati, karena hanya Allah lah yang dapat menilainya. Salat banyak macamnya, ada salat sunnah, ada juga salat fardu yang telah ditentukan waktunya. Khilafiyah kaum muslimin tentang salat adalah hal yang bisa karena rujukan dan pengkajiannya semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Hendaknya perbedaan tersebut menjadi hikmah keberagaman umat Islam. Saran dari kelompok kami adalah, dalam pengumpulan materi pembahasan di atas tentunya kami banyak mengalami kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, hendaknya pembaca memberikan tanggapan dan tambahan terhadap makalah kami. Sebelum dan sesudahnya kami haturkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.